Jadi tadi kita sudah lihat beberapa jenis controller dan mungkin adik-adik akan melihat sadar ada term-term tertentu. Jadi misalkan kalau secara matematis P itu adalah sebuah angka saja, konstan. Lalu misalkan kalau integral itu dia adalah 1/s dan derivatif itu adalah S. Nah, S ini apa gitu ya? S ini mirip waktu gitu ya. Jadi pengerjaan kita itu bisa dilakukan di domain waktu, bisa juga di domain frekuensi. Jadi kalau domain waktu itu biasa dinyatakan dengan T kecil gitu ya. Kalau di domain frekuensi itu kita nyatakan sebagai S. Nah, jadi di sini perlu kita mengubah persamaan sistem kita dari time domain menjadi frekuensi domain. Baru kita akan analisa lebih lanjut gitu ya terkait respon dan segala macamnya. Jadi yang awalnya dari time domain itu ketika kita mencari solusi mungkin dari segi matematisnya itu sulit gitu ya. Makanya kita akan melakukan Laplace transform. Kita ubah menjadi frekuensi domain, lalu kita mencari solusinya. Ini lebih mudah untuk dikerjakan. Lalu kita kembalikan lagi ke domain waktu untuk mendapatkan solusi di domain waktunya. Ini persamaan Laplace-nya gitu ya. Ini juga mungkin pernah lihat di matematika teknik. Term ini bilangan kompleks. Ada konstannya gitu, terus ada bagian realnya dan ada bagian imajinernya. Untuk melaplaskan, biasanya si fungsi waktunya ini akan kita kalikan dengan E pangkat minus ST, di mana S-nya ini adalah ini pi plus J omega gitu ya. Kemudian kita integralkan dari 0 sampai K hingga. Kalau kebalikannya, kita integralkan si Fs dikalikan dengan E pangkat St ini, integralnya ds ya, karena di frekuensi, dari pi 0 minus J infinity sampai pi 0 plus J infinity, dikalikan dengan 1/2πj. Tapi tenang aja, kita sekarang sudah punya tabel ya. Nah, sebelum kita lihat tabelnya, ini ada beberapa sifat dari Laplace transform. Ada superposisi. Superposisi ini kalau pas dilaplaskan itu fungsinya itu ada dikalikan dengan alfa gitu ya, maka pengali alfa ini itu sama saja bisa bisa diletakkan di hasil frekuensinya. Jadi maksudnya di sini alfa kali F1. Nah, kita tidak perlu melaplaskan alfa kali F1-nya, tapi cukup melaplaskan F1 sehingga dapat F1S, alfanya nanti mengikuti. Terus time delay, jika di domain waktu ini ada delay sebesar lambda, maka di domain frekuensinya itu cukup dikalikan E pangkat minus lambda S. Jadi kita laplaskan Ft menjadi Fs, lalu delay-nya tadi menjadi E pangkat minus lambda S. Time scaling, kalau waktunya itu dikalikan dengan konstanta, maka sama saja dengan Laplace-nya F S per A gitu ya. Jadi si Fs-nya itu S-nya itu menjadi S per A dikalikan dengan 1/A. Jadi awalnya Ft gitu ya. Nah, ini Ft-nya jadi F T per A sehingga kita dapatkan F S per A seperti itu. Lalu ada shift in frekuensi. Shift in frekuensi. Jadi kalau di frekuensinya itu ke shifting gitu ya, maka di domain waktunya itu dikalikan E pangkat minus AT. Ini adalah shift di frekuensinya. Terus ada diferensial pada waktu. Jadi turunan pertamanya Ft itu adalah S dikali dengan Fs dikurang F0.
Turunan keduanya berarti S kuadrat kurang S F0 minus F absen 0. Jadi ini F-nya si waktu ya, ini juga domain waktunya, hanya Laplace-nya ada di depan sini. Dan seterusnya, jadi yang pertamanya adalah S pangkat turunannya, Fs, dikurang dengan S pangkat minus 1 dari yang sebelumnya. Ini F0 dan ini turunan F0 yang berikutnya, sampai tidak bisa diturunkan lagi. Terus sifat lainnya adalah integrasi pada time domain. Jadi kalau diintegrasi pada time domain itu menjadi 1/S Fs. Nah ini yang muncul siapa namanya? Si integralnya ya. Kalau misalnya diferensial, nah diferensial juga seperti ini, muncul S-nya seperti itu. Kemudian diferensial pada frekuensi. Jadi kalau pada frekuensi didiferensiasikan, maka itu sama saja dengan di domain waktu dikalikan dengan konstanta waktunya. Terus ada konvolusi di mana F1S kali F2S ya, itu sama dengan F1T konvolusi dengan F2T. Namun kebalikannya, kalau F1S dikonvolusi dengan F2, itu di domain waktunya adalah F1T kali F2T dikali dengan 2πj. Lalu kalau misalkan konvolusi di F1T, F2T itu sama dengan integral dari F1 lambda dikali dengan F2 T minus lambda diintegralkan terhadap D lambda dari 0 sampai T hingga. Nah, ini tabel yang saya maksud. Jadi kita nanti pakai yang simpel-simpel aja gitu ya. Misalkan pada unit impulse, tadi mungkin sempat kita melihat ada UT gitu ya. UT ini juga, UT itu unit step. Ini unit impulse. Jadi unit impulse pada Laplace transformnya itu adalah 1. Apa contoh unit impulse? Dia adalah sebuah spektrum gitu ya, sinyal gitu, tek 1 kayak gitu aja. Ini namanya unit impulse. Terus unit step 1. Unit step 1 jadi step seperti ini, seperti anak tangga gitu ya. Pada T tertentu, di sini T sama dengan 0, dia menjadi 1. Ini pada Laplace transform menjadi 1/S. Kalau rem dia bentuknya seperti miringan, dia menjadi 1/S kuadrat. Terus kalau sudah mulai fungsi ya, jadi kalau unit rem T ini pun sebenarnya dia fungsi kan. Jadi kalau misalnya fungsinya T pangkat N itu menjadi N faktorial per S pangkat N plus 1. Jadi kalau misalnya unit rem ini berarti adalah fungsi T gitu ya. T pangkat 1 sehingga menjadi 1 faktorial per S 1 plus 1. Jadinya 1/S kuadrat. Ini yang T pangkat N. Lalu E pangkat minus AT. Ini sama dengan 1/S plus A. Lalu ada 1 minus E pangkat minus AT sama dengan A per S kali S plus A. Dan seterusnya ini bisa diikuti. Jadi kita akan merefer ke tabel Laplace ketimbang kita ngitung sendiri gitu ya, karena sudah ada tabelnya.